Apa ilusi? Sun Er dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka tampaknya telah mencapai pemahaman. Apa kamu mengatakan bahwa kita masih dalam ilusi? Aku nyata, Zian buru-buru menyatakan. Berdasarkan indranya, dia pasti nyata dan tidak ada dalam ilusi. Namun kita semua telah melangkah ke ilusi. Ini adalah aspek yang paling mengerikan dari Nightmare Heaven Fog. Jika kita terus maju seperti api teratai pemurnian iblis yang telah rencanakan, kita hanya akan tenggelam lebih jauh ke dalamnya. Pada akhirnya kita akan menjadi budak apinya. Meskipun kita mengalami pertempuran besar dan menang, kita masih akan tetap dalam ilusi, ucap Xiaoyan. Maksudmu budak-budak api yang kita temui termasuk Xiao Chen semuanya ilusi, tanya Gunanhai. Ada realitas palsu dan palsu dalam kenyataan. Inilah sebabnya mengapa Purify Demonic Lotus Flame paling mengerikan. Leluhur Xiao Chen bukanlah ilusi. Dia nyata, namun sebagian besar kesadarannya dikendalikan oleh api lotus pemurnian iblis, ucap Xiaoyan. Saat itu, Saint Lotus pemurnian iblis dikenal sebagai ahli puncak yang paling dekat dengan kelas Dodi. Tapi dia akhirnya menderita serangan balik dari api iblis pemurnian yang mengakibatkan kematiannya. Api Lotus Iblis kemudian mendapatkan warisan dari orang itu. The Nightmare Heaven Fog adalah skill Do yang Purify Demonic Lotus Sign terkenal. Ketika Purify Demonic Lotus Sign melepaskan keterampilan ini, ia mampu membuat jutaan orang di seluruh kota untuk hidup dalam ilusi. Efek magic ilusi ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa, ucap Xiaoyan. Api Lotus Iblis pemurni tidak memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu, ucap Gunanhai. 1000 tahun dapat mengubah banyak hal. Itu dapat memberikan Purify Demonic Lotus Flame cukup waktu untuk secara bertahap mempelajari semua trik dari Purify Demonic Lotus Sign, ucap Xiaoyan. Mengapa kamu memiliki pemahaman yang begitu besar tentang Nightmare Heaven Fog? Pria berjubah putih di atas tahta akhirnya mengajukan pertanyaan. Xiaoyan hanya tersenyum. Alasan mengapa dia bisa tiba-tiba memahami dan mampu mendeteksi keanehan situasi adalah secara alami karena petunjuk yang diberikan kepadanya oleh gugus cahaya di benaknya. Sepertinya kamu telah menciptakan ilusi ini selama ribuan tahun. Tentu saja jika tidak ada yang tak terduga terjadi, Anda akan memperoleh kemenangan besar kali ini. Aku takut tidak ada yang bisa menemukan petunjuk tentang tempat ini, ucap Xiaoyan. Tapi sangat disayangkan. Mata pria berjubah putih itu dingin dan acuh tak acuh. Suhu penghancur secara bertahap menutupi area ini. Karena ini adalah ilusi, bagaimana kita harus mematahkannya? Perasaan yang diberikan orang ini kepada kami sangat nyata, ucap Yalau. Terlepas dari bagaimana itu tampak nyata, ilusi pada akhirnya adalah ilusi. Selama hatimu merasa bahwa dia sangat kuat, dia tidak akan pernah dikalahkan. Kekuatannya di tempat ini ditentukan oleh pikiran di hati kita semua, ucap Xiaoyan. Wajah tampan pria berjubah putih itu akhirnya berubah setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Dia mengayunkan lengannya dan tombak panjang itu merobek ruangan. Jangan lepaskan pertahanan Douki, kalau tidak kita semua akan mati, ucap Xiaoyan. Tombak api besar turun dari langit, itu disertai oleh kekuatan destruktif yang dengan kejam mengelilingi tubuh kelompok Xiaoyan. Nightmare ilusi hancurkan, ucap Xiaoyan. Dia menekan dengan jarinya ketika setetes darah esensi keluar dari tangannya. Darah esensi dengan cepat bergerak di jarinya dan membentuk simbol darah yang aneh. Melanggar segel mimpi buruk, bagaimana Anda tahu tentang ini, ucap lelaki itu. Pergi, Xiaoyan benar-benar mengabaikannya. Dia menekan dengan jarinya dan simbol darah itu keluar. Setelah itu, kekuatan dari darah esensi tanpa ampun melekat pada ruang kosong di depannya sebelum seluruh ruangan mulai bergetar. Kelompok Xiaoyan tiba-tiba merasakan pusing di pikiran mereka saat ruangan meledak. Mereka buru-buru membuka mata mereka. Lautan magma muncul di mata mereka setelah mereka membukanya. Apakah kita sudah keluar? Tanya Suner. Api Lotus Iblis yang memurnikan sedang mencoba mengendalikanku lagi, ucap Xiao Chen tiba-tiba. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Meskipun Xiao Chen dianggap sebagai budak api dari Lotus Api Pemurnian Iblis, dia mampu mengandalkan kekuatannya untuk menahan kontrol dari Lotus Api Pemurnian Iblis. Gugusan cahaya misterius di depan Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan sedikit fluktuasi saat dia memikirkan cara untuk membantu. Ini adalah...
Tangannya tiba-tiba menempel ke dahi Xiao Chen. Kekuatan spiritual melonjak dan dengan cepat menggambar simbol yang tak terlihat di dahi Xiao Chen. Setelah pembentukan simbol ini, perjuangan di wajah Xiao Chen mulai melemah. Ini hanya untuk sementara waktu dapat mengisolasi kontrol flame demonic Lotus Flame. Untuk benar-benar menghapusnya, kita harus menghabisi api Lotus Iblis Pemurnian, ucap Xiaoyan. Sepertinya tindakanmu merobek ilusi telah menciptakan efek domino dan mengeluarkan semua orang ini, ucap Yalao. Mereka juga sudah keluar, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak dapat menyelesaikan api Lotus Iblis Pemurni, ucap Xiaoyan. Tiang magma besar 1000 kaki bangkit dari lautan magma dan seorang pria tampan berjubah putih muncul di depan mata semua orang. Ekspresi kelompok Xiaoyan menjadi suram setelah mengamati sosok seperti hidup ini. Orang ini adalah Flame Demonic Lotus Flame yang sebenarnya. Memurnikan api Lotus Iblis, tidak terduga bahwa Anda telah menguasai Fog Nightmare Heaven Sign Demonic Lotus Sign hingga sejauh 1000 tahun. Anda benar-benar membiarkan seseorang memandang Anda dari sudut pandang yang berbeda, ucap kepala Hall of Soul. Api iblis ini menjadi asing, kali ini kita tidak boleh membiarkannya terus bebas berkeliaran. Jika dibiarkan melarikan diri, Central Pen pasti akan menderita musibah besar, ucap penatua Yao Wangui dari klan Yao itu menatap Flame Lotus Iblis Pemurnian. Mengapa kamu bisa menghancurkan Nightmare Heaven Ilusi, ucap pria berjubah putih sambil menatap Xiaoyan. Aku beruntung, kurasa, Xiaoyan menjawab. Sebenarnya anak ini yang memecahkan ilusi. Banyak orang di langit sekitarnya melemparkan beberapa tatapan terkejut pada Xiaoyan. Saudara Xiaoyan ini memang terampil. Sepertinya kita semua di sini berhutang budi padamu, ucap Hou Xuan. Meskipun Anda semua yang lolos dari ilusi telah melampaui harapan saya, nasib terakhir Anda akan tetap sama. Kalian semua akan menjadi budak apiku, ucap pria berjubah putih. Api Lotus Iblis Pemurni telah menutupi terowongan spasial. Dari kelihatannya itu jelas bahwa Purified Demonic Lotus Flame bermaksud untuk membunuh semua orang yang hadir di sini. Nyala api putih krem tiba-tiba meletus dari tubuh lelaki berjubah putih segera setelah terowongan spasial dihapus. Nyala api itu dengan cepat tumbuh dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti seluruh area, tampak seperti penjara api ketika melihat kelompok Xiaoyan. Kemampuan unik iblis api itu akan mampu bertarung bahkan Doseng bintang 6, ucap Xiao Chen. Bintang 6 Doseng, ekspresi semua orang berubah setelah mendengar informasi ini. Terdengar suara ledakan, kemudian kematian mendadak terjadi karena ledakan menyebabkan banyak orang panik. Mereka sama sekali tidak bisa melihat serangan yang dilepaskan. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi budak api saya yang di bawah kelas Doseng meledak dalam nyala api. Terdengar beberapa suara ledakan di area sana. Seluruh area menjadi kacau saat kata-kata terakhir pria berjubah putih itu terdengar. Metode mengerikan apa yang digunakan oleh orang ini, ucap kelompok Xiaoyan terkejut saat mereka melihat banyak orang yang mati. Mereka semua elit Doseng. Xiaoyan dengan cepat menghirup udara dingin saat dia melirik 10 sosok dengan mata kosong. 10 figur ini semuanya adalah budak api. Yang paling mengejutkan adalah orang-orang ini telah mencapai kelas Doseng. Budak api terkuat di antara mereka memiliki kekuatan Doseng bintang 3. Semua orang, terlepas dari dendam apapun yang telah kita bentuk di antara kita harus bergandengan tangan jika kita ingin bertahan dan mengalahkan api Lotus Iblis. Kepala Hall of Soul pertama kali melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Kalian semua harus bergegas dan memutuskan. Tentu saja, jika ada yang yakin bahwa mereka dapat menghabisi api Lotus Pemurnian Iblis sendirian, saya jamin bahwa saya tidak akan campur tangan, ucap kepala Hall of Soul. Klan Yao, Klan Lei, dan ketua Klan Shi merenung sejenak sebelum kemudian mengangguk. Apa yang harus kita lakukan, ucap Shun Er. Kami akan melakukan seperti apa yang disarankan oleh kepala aula. Mari kita bekerja sama dan mengalahkan api Lotus Iblis Pemurnian terlebih dahulu, ucap Xiaoyan. Kamu memang cukup heroik karena ini adalah kasusnya. Teman-teman yang kekuatannya telah mencapai bintang keempat dari kelas Doseng harus menyerang bersamaku dan menghabisi api Lotus Pemurnian Iblis. Sisanya harus menangani budak api, ucap kepala aula jiwa. Serahkan budak api yang lain kepada kita. Kalian berdua harus berhati-hati ketika bergandengan tangan untuk berurusan dengan api Lotus Iblis Pemurnian. Cobalah untuk tidak menggunakan kekuatan penuh Anda untuk mencegah seseorang meluncurkan serangan menyelinap, ucap Xiaoyan.
Ziyan dan Gunanhai mengangguk setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Xiaoyan, saya tidak bisa bergabung dengan serangan terhadap api lotus iblis pemurnian. Begitu saya mendekatinya, segel Anda ini akan hilang efeknya. Apalagi saya juga akan dikontrol oleh api pemurnian iblis, ucap Xiao Chen. Leluhur Xiao Chen, tidak perlu bagimu untuk bertarung. Kita harus selalu menahan sesuatu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Bakatmu ini berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan milikku. Klan Xiao akan memiliki kesempatan untuk direvitalisasi bersama Anda. Saya telah melakukan terlalu banyak tindakan sembrono di masa lalu dan telah membawa banyak masalah kepada anggota klan. Sekarang, setelah surga memberi saya kesempatan ini, saya akan menyumbangkan semua yang saya miliki untuk klan Xiao, bahkan jika itu membutuhkan hidup saya, ucap Xiao Chen. Xiaoyan diam, dia sekali lagi dengan hormat menangkupkan tangannya ke Xiao Chen. Fire Demon Halberd, tangan api penyucian iblis teratai dengan lembut mengepalkan udara sementara dia menghadapi lautan magma yang tak ada habisnya di bawah ini. Tombak api putih pekat panjang tiba-tiba melesat keluar dari magma dan muncul di tangan api lotus iblis pemurnian. Hari ini siapapun yang menghalangi saya akan mati, ucap api lotus iblis pemurnian. Ayo serang bersama, teriak kepala aula jiwa. Beberapa suara ledakan kemudian terdengar. Pilar api meledak di langit, mereka muncul seperti kembang api paling indah yang pernah ditampilkan. Tetapi di bawah keindahan itu menyembunyikan kekuatan destruktif. Sosok halus Ziyan bergetar saat raungan naga bergema di dunia ini. Dia bertransformasi menjadi tubuh naga Phoenix setinggi 10.000 kaki. Dia mengepakkan sayap Phoenix besarnya dan menggerakkan gelombang tornado panas. Apa ini? Mengapa naga Void kuno ini memiliki bentuk seperti itu? Ucap kepala aula jiwa sambil melihat transformasi Ziyan. Untuk melawan kalian, budak api ini saja sudah cukup, ucap api pemurnian iblis. 10 budak api Dawseng yang tergantung di udara tiba-tiba membuka mata mereka setelah kata-kata lotus api pemurnian iblis terdengar. Beberapa budak api belaka berani-beraninya mengklaim bahwa mereka dapat menghabisi kepala ini, ucap kepala aula jiwa. Wakil kepala aula jiwa kemudian tertawa dengan dingin. Wakil kepala aula, jangan berinisiatif untuk menyerang. Kami akan bertarung jika budak api melangkah maju. Kalau tidak, mari kita tonton saja pertunjukannya, ucap Hun Pen. Baiklah, ucap wakil kepala Hall of Soul. 10 sosok api kemudian muncul di depan semua orang. Tinggalkan budak 2 bintang canggih Dawseng kepada aku, Xiaoyan dengan lembut merentangkan jarinya saat dia berbicara. Kalau begitu, aku akan berurusan dengan yang terakhir, ucap penatua pertama dari Pil Tower. Budak api yang terakhir itu adalah bintang 1 Dawseng. 2 lingkaran hitam gelap dengan cepat muncul di telapak tangan Xiaoyan. 2 pam pencipta surga agung kemudian muncul. Lingkaran cahaya melonjak sebelum dengan kejam menabrak budak api Dawseng. Sebuah kekuatan yang luar biasa kuat menghantam api putih krem pada tubuh budak api sampai menjadi sedikit redup. Sementara Xiaoyan mengungkapkan kekuatan besarnya dan mendorong budak api Dawseng yang maju ini menuju kekalahan. Baik Sun Earth dan penatua pertama juga mendapatkan hasil yang cukup bagus. Kekuatan mereka berdua lebih kuat dari budak api itu. Ada banyak pertempuran yang relatif kecil terjadi di luar medan pertempuran besar. Disinilah kelompok Xiaoyan melawan para budak api. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan simbol spiritual sebelumnya dari kelompok cahaya itu untuk sementara waktu mengendalikan budak api ini, ucap Xiaoyan. Jari Xiaoyan dengan cepat membentuk fluktuasi misterius. Dia menggambar simbol misterius di dahi budak api itu dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Simbol itu tercetak di dahi budak api saat Xiaoyan berteriak saat itu terbentuk. Simbol ini bergabung dengan kulit budak api sebelum memasuki pikirannya. Bagian terdalam dari pikiran budak api ada manik-manik api berwarna putih krem yang melekat di tempat itu. Di dalam manik-manik itu ada energi yang sangat menakutkan. Simbol spiritual menyerbu pikiran budak api kemudian menyingkirkan penghalang pada manik-manik itu. Jantungnya bergetar dan budak api di dalamnya diam-diam menurunkan lengannya. Diam-diam budak api itu kemudian berdiri di samping Xiaoyan seperti pelayan. Aku bisa mengendalikannya. Sukacita liar yang tidak bisa disembunyikan segera muncul di wajah Xiaoyan setelah dia menyadari bahwa dia bisa mengendalikannya. Namun, simbol ini hanya bisa mengendalikan budak api untuk sementara waktu.
Setelah api pemurnian Lotus Iblis memecahkan perhatiannya, api surgawi pasti akan menggunakan manik-manik api untuk memecah segel simbol. Kemudian sekali lagi mendapatkan kendali dari budak api, pikir Xiaoyan. Menyelesaikan manik-manik api itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Xiaoyan dalam waktu singkat. Karenanya dia dengan cepat menyapu matanya di pertempuran lain. Xiaoyan menghela napas lega setelah memverifikasi bahwa Sun Er dan penatua pertama tidak mengalami masalah. Apakah ini 8 Westerland Destruction Flame? Iri hati tanpa sadar melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat api hitam pucat di belakang Ho Xuan. Api ini secara alami di peringkat ke-6 di ranking api surgawi. Xiaoyan melihat ke sisi lain, di sana ada Hun Peng yang sedang melakukan sesuatu. Api iblis di permukaan tubuh budak api berubah menjadi garis api yang dengan cepat mengalir ke telapak tangan Hun Peng. Dia benar-benar berani menelan api iblis, bahkan ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah setelah melihat adegan ini. Lidah merah Hun Peng menjilat bibirnya setelah melahap api iblis budak api. Mata Xiaoyan mendarat di medan perang yang sangat besar. Dia baru saja akan bicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat cahaya yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari mata para budak api. Energi yang luar biasa liar dan ganas berdesir dengan cepat seperti kilat. Cepat mundur, budak api akan menghancurkan dirinya sendiri, ucap Xiaoyan. Tubuh budak api kemudian membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, sementara kelompok Yalau buru-buru menarik diri. Badai energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Retakan besar 100.000 kaki dengan paksa merobek udara ke daerah laut magma. Beberapa individu yang kurang beruntung yang terlambat berlari akhirnya mengeluarkan darah segar setelah energi keras menghantam tubuh mereka. Flame Lotus iblis pemurni ini benar-benar kejam. Ini hanya membiarkan budak api doseng untuk menghancurkan diri sendiri. Sikap agung ini adalah sesuatu yang bahkan klan Hun dan klan Gu tidak bisa lakukan, ucap Xiaoyan. Semuanya, pinjamkan aku kekuatanmu. Sekarang adalah saat terbaik untuk menyegel iblis api, ucap kepala Hall of Soul secara tiba-tiba. Kepala aula jiwa menyerbu ke arah langit. Formasi hitam besar 100.000 kaki muncul di langit. Bagian tengah formasi besar terkunci pada api lotus iblis pemurnian di bawahnya. Itu sebenarnya formasi setan penyegelan Tianlou, ucap Sun Er. Tianlou memurnikan api, transformasi esensi. Ekspresi panas muncul di wajah kepala aula jiwa di langit. Matanya dengan rakus menatap api pemurnian iblis. Api lotus iblis pemurni akan mengalami kesulitan melarikan diri dari formasi itu. Tubuh lotus api iblis tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi tubuh api yang berukuran 10.000 kaki. Pilar cahaya hitam membentuk riak melingkar saat Purifying Demonic Lotus Flame ini melakukan perlawanan. Semuanya, tuangkan kekuatanmu ke dalam formasi. Kalau tidak, kita semua akan mati jika berhasil memecahkan segel ini, ucap kepala aula. Mencoba menyegelku, kamu pikir kamu siapa? Raungan marah bergema dari nyala api besar itu saat merasakan kekuatan yang tumbuh di sekitarnya. 7 individu memulai serangan habis-habisan. Semua orang menyaksikan ketika tubuh besar dari api teratai pemurni iblis mulai menyusut dengan cepat. Formasi setan penyegelan Tianlou, segel. Kepala aula jiwa bersukacita setelah melihat tubuh iblis menyusut. Segel tangannya dengan tergesa-gesa berubah sebelum akhirnya dia berteriak keras. Hati setiap orang merasakan kegembiraan saat melihat nyala api putih krem ini. Setelah mengalami pertempuran sengit antara 7 bintang 4 doseng, mereka akhirnya menyegel Purifying Demonic Lotus Flame. Keheningan sementara muncul di langit setelah api teratai pemurnian iblis disegel. Haha, terima kasih semuanya untuk hari ini. Klan Hun saya akan mengingat kebaikan semua orang, ucap ketua Hall of Soul. Jinga basialan, teriak semua orang setelah mendengar ucapan kepala Hall of Soul. Bagaimana semudah ini untuk merebut api iblis? Sebuah tangisan sedingin es cendol tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya hitam itu puluhan kaki dari kepala aula jiwa. Ruang di sekitar pilar cahaya menjadi terdistorsi saat arahnya berubah. Setelah itu, lotus api pemurnian iblis kemudian terbang ke kiri kepala Hall of Soul. Kamu, ucap kepala Hall of Soul. Kepala aula jiwa menjadi marah setelah melihat api iblis yang hampir mencapai tangannya terbang menjauh. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap Xian yang telah campur tangan. Mengapa kalian berdua tidak mengambil api iblis?
Menyerang, teriak kepala aula jiwa pada Hun Peng dan wakil kepala aula. Kamu mencari mati, jari pegas kuning, teriak Xiaoyan. Jari energi besar terbentuk dengan cepat sebelum bertabrakan dengan kepala deputi aula. Badai energi menyebar saat keduanya terhuyung mundur. Itu adalah esensi api iblis cepat terebut. Hampir semua orang bereaksi terhadap situasi saat ini. Banyak mata panas berapi-api mendarat di pilar cahaya hitam menari di langit. Esensi api iblis telah disegel di dalamnya. Siapapun yang berhasil mendapatkannya pasti akan melambung tinggi. Haha, aku sudah mendapatkan esensi api iblis. Banseng tingkat tinggi tua dengan jubah kuning berhasil meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya di tengah-tengah ini semua. Tetapi tawanya yang keras hampir tidak terdengar sebelum 10 angin telapak tangan yang tajam menabrak tubuhnya dengan kejam. Setengah dari tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah saat pekikan tajam yang sengit menggantikan tawa di langit. Xiaoyan merajut alisnya saat melihat adegan kacau ini. Cepat pulihkan cedera internal Anda, ucap Xiaoyan sambil memberikan botol giok berisi obat pada Zian. Hentikan dia, ucap Xiaoyan. Xiaoyan bicara saat dia melihat wakil kepala ikut campur lagi. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan budak api itu maju ke depan. Sementara itu Xiaoyan terbang dan berhadapan dengan Hun Peng. Tidak pernah ada seseorang yang bisa merebut sesuatu dari tanganku, ucap Hun Peng menatap Xiaoyan. Sementara itu api yang kuat menyebar ke telapak tangan Xiaoyan saat itu dilemparkan ke depan. Itu tanpa basa-basi menghantam wajah Han Peng. Saya telah mendengar bahwa Anda telah menggabungkan beberapa api surgawi. Meskipun itu mungkin kuat di mata orang lain, itu tidak layak disebut di depan saya, ucap Hun Peng. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terayun ke depan. Dia tidak menghindar, sebaliknya telapak tangan kanannya melakukan kontak erat dengan telapak tangan Xiaoyan. Riak energi yang kuat menyapu ketika kedua telapak tangan melakukan kontak. Tidak berhenti di situ, Xiaoyan kemudian mengeluarkan teknik-tekniknya. Api memecah tsunami, keterampilan Dewa Segel, penggabungan 4 segel, Bang Bang. Membelah Wind War Palm, kekuatan runtuh hitam. Hun Peng tidak merasa ketakutan sedikit pun ketika serangan tajam ini meletus dari Xiaoyan pada saat ini. Bukan saja dia tidak mundur, dia malah melepaskan Douqi dalam tubuhnya hingga batasnya. Beberapa teknik Dou keluar dari Hun Peng dan melawan teknik Xiaoyan. Xiaoyan itu memang memiliki beberapa kemampuan, dia mampu melawan Hun Peng dengan setara, ucap kepala aula jiwa. Jika Anda hanya memiliki teknik ini, pertempuran ini bisa berakhir sekarang, ucap Hun Peng. Dia mengeluarkan simbol perlahan muncul di alisnya. Aura Hun Peng melonjak saat Tato Clan muncul. Dalam sekejap mata, auranya tiba-tiba menembus bintang ketiga dari Doseng. Sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan setelah melihat Hun Peng memanggil Tato Clan. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang luas dan perkasa kemudian melonjak. Tubuh seperti kehidupan perlahan muncul di sampingnya. Avatar spiritual, ucap Hun Peng. Mata Hun Peng mengeras setelah melihat bentuk avatar spiritual ini di samping Xiaoyan. Teknik mengeluarkan api 5 cincin, roh api yang sangat besar dan dengan cepat membentuk formasi pengusiran api 5 cincin. Yellow Spring Divine Anger. Selain itu, ini adalah anger surgawi musim semi kuning yang dilepaskan oleh avatar spiritual Xiaoyan. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada yang dilepaskan saat itu oleh tubuh Xiaoyan. Kesungguhan melonjak ke wajah Hun Peng ketika dihadapkan dengan serangan Xiaoyan. Douqi ungu hitam mulai melonjak ke permukaan tubuhnya. Surga menelan cermin, ucap Hun Peng. Tirai cahaya ungu hitam seperti cermin yang menyebar di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Segera sesuatu yang menyentuh tirai cahaya ungu hitam ini, terlepas dari apakah itu api surgawi atau energi, benar-benar dimakan dalam sekejap. Serangan yang mengguncang bumi dari kedua pihak tiba-tiba bertabrakan di depan banyak mata yang terpana. Tubuh Hun Peng bergetar setelah menghadapi serangan yang mengerikan. Rintihan kesakitan keluar dari tenggorokannya. Dia tidak mengira serangan Xiaoyan akan sekuat ini secara tak terduga. Ekspresi Hun Peng kemudian menjadi lebih buruk, tubuhnya dengan cepat terpental ke belakang. Haha, terima kasih telah mengizinkanku menang, ucap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergerak dan dia sekali lagi muncul di depan pilar cahaya hitam. Dia mengeluarkan tangan besarnya dan meraih api lotus iblis. Lotus api pemurnian iblis, kau milikku, ucap Xiaoyan dengan senang. Lem lotus pemurnian iblis bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil, ucap kepala aula jiwa.
Doki hitam diam-diam berkumpul di tangannya, sebelum itu tanpa ampun meraih ke arah kepala Xiaoyan. Dari kelihatannya dia berniat memberikan serangan fatal. Tidak ada api iblis, tetapi ada lotus api. Saya akan memberikannya kepada Anda, ucap Xiaoyan. Sebuah lotus api 5 warna muncul di telapak tangan Xiaoyan. Badai api besar 10.000 kaki melanda langit pada saat serangan kedua orang ini bertabrakan. Badai yang besar mengamuk selama 10 menit sebelum secara bertahap mulai tersebar. Sebuah lubang besar yang tapaknya tak berdasar 100.000 kaki muncul di sana. Kamu benar-benar terlalu gila. Jika Anda akhirnya terjebak di dalamnya, Anda juga akan dihancurkan oleh lotus api itu, ucap Ziyan. Ada sosok manusia melangkah di udara kosong dan perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Dia memang belum mati ya, ucap Xiaoyan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah melihat sosok manusia ini. Dia tampaknya agak kecewa. Tidak heran, kamu adalah seseorang yang telah berhasil menyebabkan Hall of Soul-ku berulang kali gagal. Anda memang layak untuk dilihat dalam cahaya yang lebih baik, ucap ketua Hall of Soul. Ekspresi kelompok Chun'er berubah ketika mereka melihat bahwa kepala Hall of Soul masih hidup. Mereka dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan berdiri di samping Xiaoyan. Kepala Aula Jiwa melirik ke kelompok Chun'er. Setelah itu matanya tertuju pada Ziyan dan Gunanhai. Dia memberikan senyum aneh sebelum mengangkat tangannya dan dengan lembut membentuk beberapa segel. Setelah pembentukan segel di tangan ini, aura kepala Aula tiba-tiba membumbung tinggi. 5 bintang doseng. Ekspresi kelompok Xiaoyan langsung menjadi jelek setelah merasakan aura 5 bintang doseng dari kepala Aula Jiwa. Pada episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan sedang berhadapan dengan kekuatan penuh dari ketua Hall of Soul. Mata Ziyan sedikit dingin, dia mengambil langkah ke depan dan cahaya keemasan melonjak. Cahaya itu kemudian berubah menjadi naga emas besar yang dengan liar menembak ke arah kepala Aula Jiwa. Namun, kepala Aula Jiwa telah perlahan menggelengkan kepalanya ketika dia merasakan serangan Ziyan. Dia menekan jarinya dengan lembut ke udara. Seseorang melihat naga emas besar pecah ketika mendekati kepala Aula Jiwa. Ziyan dengan lembut mengerang dan terhuyung mundur karena dia memiliki koneksi dengan naga emas yang meledak. Baik Ziyan dan aku kelelahan, tampaknya orang ini telah dapat pulih dengan sangat cepat. Bahkan jika baik Ziyan dan aku harus bekerja sama, kita masih tidak akan bisa melawannya, ucap Gunanhai. Meskipun naga Void kuno sangat kuat, berusaha untuk menentang seseorang dari tingkat tinggi itu sulit. Menyerahkan esensi api iblis, ketua ini akan mengizinkan Anda semua pergi dengan damai karena kerjasama kami sebelumnya, ucap kepala Aula Jiwa. Hun Peng dan wakil kepala balai bergegas di belakangnya, mata mereka seram saat mereka menatap kelompok Xiaoyan. Sementara itu, tentu saja kelompok Xiaoyan tidak ingin menyerahkan lotus api ini. Anak muda, kamu mati saja. Kepala Aula Jiwa melepaskan kekuatan penuhnya dengan serangan ini. Orang biasa hanya melihat ruang berfluktuasi di depan tangan kepala Aula Jiwa. Bagaimana keturunan saya bisa dibunuh hanya karena Anda mengatakannya? Sebuah tangan kurus tiba-tiba muncul di depan kepala Xiaoyan tepat ketika kepala Aula Jiwa hendak meraih Xiaoyan. Sebuah jari dijentikan dan tangan kepala Aula Jiwa dikirim terbang. Ekspresi kepala Hall of Soul menjadi suram, matanya melirik tempat di belakang Xiaoyan. Seseorang dengan pakaian biasa diam-diam berdiri di tempat itu. Siapa itu? Ucap kepala Aula Jiwa. Leluhur Xiao Chen, dia adalah anggota klan Hun kan? Tanya Xiao Chen. Xiaoyan sedikit mengangguk tanpa daya. Kalau begitu, aku akan membunuhnya saja, ucap Xiao Chen. Bola cahaya hitam keluar dari teknik milik kepala Aula Jiwa, namun Xiao Chen tidak diam saja. Kemudian dia mengeluarkan kapak merah besar. Bola cahaya hitam bahkan belum meledak ketika dipotong menjadi 2 oleh kapak besar berwarna darah. Kepala Aula Jiwa meludahkan seteguk darah segar. Ekspresinya menjadi sedikit lemah saat dia buru-buru mundur dengan wajah pucat. Kepala Aula Jiwa mengungkapkan mata ganas dan padat saat dia menatap Xiao Chen. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa botol batu giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengoleskan cairan obat ke dalam lukanya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Sebuah tirai hitam terang tiba-tiba muncul dan memenjarakan Xiao Chen dan dia. Almost saatnya untuk campur tangan setelah menonton pertunjukan untuk waktu yang lama, ucap kepala Hall of Soul. Hun Mi-seng, kamu benar-benar mengecewakanku. Seseorang laki tua berpakaian abu-abu yang kekuatannya hanya mencapai kelas Banseng tingkat tinggi menggelengkan kepalanya. Orang tua Hunmo, kamu di sini. Apakah klan Hun Anda benar-benar berencana untuk melanggar perjanjian?
Gunanhai dan tetua dari klan kuno lainnya mengungkapkan ekspresi yang sangat jelek ketika mereka melihat pria tua alis hitam ini. Kesepakatan tidak ada artinya ketika datang ke esensi api iblis, ucap Hunmo. Aku tahu bahwa klan Hun tidak akan bermain sesuai aturan. Tiba-tiba suara terdengar dari sisi lain, dan sebuah lubang spasial muncul. Kemudian keluar seseorang pemuda penggembala sapi. Ternyata itu adalah setan tua dari menara pil kecil. Penatua pertama menyebutkan bahwa leluhur suka bersenang-senang mengalami kehidupan. Dia terus meminjam tubuh untuk dilahirkan kembali. Dari kelihatannya ini memang benar, gumam Xiaoyan. Setan tua, Anda masih ingin bertindak misterius seperti di masa lalu. Orang tua Hun mau memandang pemuda penggembala sapi. Aku tidak perlu menunjukkan diri jika klan Hun bermain sesuai aturan. Aturan ini disepakati saat itu, namun klan Hun benar-benar mengirimmu. Aku ingin tahu apa niat klan itu, ucap pemuda penggembala. Klan Hun saya harus mendapatkan esensi api iblis. Setan tua yang baik adalah Anda tidak menjadi orang yang sibuk. Kepala klan saya sangat tertarik pada Anda. Setelah bertahun-tahun diri Anda saat ini mungkin sudah mencapai puncak tingkat ke-9 Suan Pil. Jika Anda maju lebih jauh, itu akan menjadi pil emas tingkat 9 yang legendaris. Bahkan kepala klan saya tidak akan dapat menahan diri dari menyerang Anda, ucap Pak Tua Hunmo. Bukannya dia mendambakan saya baru-baru ini, tetapi bahkan jika saya menyerahkan diri ke mulutnya, apakah Anda pikir dia akan berani memakan saya, ucap pemuda penggembala. Tirai cahaya hitam di kejauhan tiba-tiba hancur berantakan. Dua orang terbang mundur dan salah satunya dari mereka meludahkan beberapa suap darah segar di sepanjang jalan. Itu adalah kepala aula jiwa yang membuat tirai cahaya sebelumnya dalam upaya untuk memenjarakan Xiao Chen. Hun Miseng, Anda benar-benar telah mempermalukan nama kepala aula jiwa, teriak Pak Tua Hunmo. Kapak darah Xiao Chen tidak terduga bahwa kamu selamat sampai sekarang. Namun itu bisa dianggap sebagai berkah. Jika Anda berada di klan Xiao, nasib Anda akan mirip dengan Xiao Zuan dan yang lainnya. Pak Tua Hunmo mengangkat kepalanya. Dia memandang Xiao Chen saat Xiao Chen perlahan berjalan sambil memegang kapak besar. Klan Xiao memang serangga yang tidak akan tetap diam, tidak peduli bagaimana ia dikalahkan. Xiao Chen, kamu layak diberi selamat karena hidup sampai sekarang, ucap penggembala. Kamu orang dari Pil Tower itu dulu, ucap Xiao Chen. Sekarang bukan waktunya untuk mengejar ketinggalan zaman. Xiaoyan, berikan esensi api iblis padaku, ucap pemuda penggembala sambil menatap Xiaoyan. Bukankah ini sesuatu yang paling kamu sukai saat itu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melemparkan pilar cahaya hitam ke arah penggembala muda itu. Pemuda gembala ini acuh tak acuh saat melihat Xiaoyan melemparkan pilar cahaya. Dia kemudian mengeluarkan aura yang sangat kuat dari dalam tubuhnya. Bintang 6 doseng, semua orang terkejut dengan aura yang sangat kuat keluar dari pemuda itu. Tidak terduga bahwa nenek moyang menara pil kecil telah mencapai tingkat yang mengerikan. Tidak heran klan Hun akan menghentikan Hall of Soul setiap kali ingin menyerang Pil Tower. Itu karena menara pil kecil bisa memanggil keberadaan seperti itu. Memurnikan api lotus iblis, Anda memang layak peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Anda sengaja membiarkan diri Anda disegel untuk melihat mereka bertarung di antara mereka sendiri. Yang perlu Anda lakukan adalah mengambil manfaat dari pertarungan mereka. Anda telah menyembunyikan diri Anda sangat dalam, tetapi Anda tidak bisa bersembunyi dari saya. Cepat keluar, ucap pemuda penggembala. Esensi api iblis yang tersegel dengan keras bergetar. Gelombang api yang mengguncang bumi melonjak ke segala arah saat pilar cahaya hitam meledak terpisah di depan mata semua orang. Setan tua, kamu telah menghancurkan rencanaku lagi. Apakah Anda mencoba mencari kematian? Ucap api iblis pemurnian. Orang ini benar-benar sengaja membiarkan dirinya terkurung, gumam Xiaoyan merasa aneh. Penatua, apakah Anda membutuhkan kami untuk bertarung? Xiaoyan menengkupkan kedua tangannya dan bertanya pada leluhur Pil Tower kecil. Itu tidak perlu, saat ini tidak ada di antara Anda yang bisa membantu, ucap leluhur Pil Tower. Kalau begitu, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikanku, ucap api iblis pemurnian. Kaki-kaki raksasa api itu dimasukkan ke dalam lautan magma di bawah ini. Tubuhnya yang sangat besar menyebabkan jiwanya bergetar. Sosok nenek moyang Pil Tower tetap tergantung di langit. Matanya menatap tinju raksasa yang sepertinya jatuh seperti meteor. Cahaya keemasan bersinar dari mulutnya. Cahaya berubah menjadi tirai besar yang menutupi langit. Tinju raksasa patung itu menabrak tirai cahaya keemasan. Serangan angin yang menakutkan segera menyapu ke segala arah. Kemampuan iblis tua ini menjadi lebih menakutkan.
Dia bahkan melelehkan api iblis. Ekspresi serius melintas di mata Pak Tua Hunmo. Sementara itu, api lotus iblis pemurnian menjadi marah setelah patung api iblis itu rusak parah. Setan tua, siapapun yang berani menghalangi pelarian saya hari ini akan disempurnakan hidup oleh saya. Bentuk Anda yang sebenarnya adalah pil. Saya ingin melihat perubahan bentuk seperti apa jika Anda disempurnakan oleh saya. Ucap api lotus iblis pemurni meraung di langit. Kemudian dia mengeluarkan teknik yang dia dapatkan dari leluhur yang memurnikannya dulu. Penyempurnaan arai kuno langit muncul. Iblis tua, kamu tidak mengharapkan ini kan? Formasi penyegelan besar yang ditempatkan oleh Purified Demonic Lotus Sign secara pribadi sedang digunakan oleh saya, ucap api iblis. Akan merepotkan kali ini. Semua orang mengamati formasi ini ketika mereka menghirup udara dingin. Formasi yang menakutkan ini berkali-kali lebih kuat dari formasi setan segel Tian Luo yang digunakan oleh Hall of Soul. Dia sebenarnya mampu mengendalikan susunan besar yang ditempatkan oleh Purified Demonic Lotus Sign. Mata Pak Tua Hunmo dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia membuat terowongan spasial yang berputar perlahan agak jauh. Itu adalah jalan yang mengarah kembali ke Central Pen. Cepat mundur, teriak Pak Tua Hunmo. Ketua kelompok dari Hall of Soul ragu-ragu sejenak setelah melihat orang tua Hunmo mulai mendekati celah spasial. Namun mereka hanya bisa menggempalkan gigi dan mengikutinya. Xiaoyan gege, apa yang terjadi? Ucap Xun-Er. Kita juga harus pergi, ucap Xiaoyan. Haha, sudah terlambat untuk mencoba dan pergi sekarang. Saya akan menghaluskan semua orang di sini menjadi budak api saya, ucap api iblis. Pak Tua Hunmo muncul di depan terowongan ruang yang runtuh, ekspresinya suram. Flame Lotus iblis pemurni ini tidak berniat melepaskan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kepala Hall of Soul dan kelompoknya bergegas. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Alam api iblis ini dibangun oleh Purified Demonic Lotus Sign. Dia dikatakan sebagai eksistensi yang paling dekat dengan Dodi selama era itu. Tidak ada seorang pun saat ini di benua akan dapat dengan paksa masuk ke ranah yang ia ciptakan tanpa melewati terowongan ini, ucap Hunmo. Xiao Chen, gadis kecil Negaveit kuno, Bunan Hai, kalian semua akan menyerang denganku dan berusaha dengan susunan langit. Leluhur Hall of Soul menoleh melihat kelompok Xiao Chen dan dengan lembut berteriak. Ya, teriak kelompok Xiao Chen. Ada sedikit waktu untuk mempertimbangkan terlalu banyak pada saat ini. Terowongan spasial telah dihapus oleh Purified Demonic Lotus Flame. Jika mereka tidak bergandengan tangan untuk bertarung, mereka semua akan dimurnikan menjadi budak api dari api Lotus Iblis pemurnian. Memperbaiki formasi kuno langit, sempurnakan langit menjadi budak, teriak api Lotus pemurnian. Api teratai pemurnian iblis melayang di langit ketika api putih krem melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah dan kemudian dituangkan ke dalam arai besar. Langit dan susunan bumi berguncang dengan keras sebelum dua pilar cahaya putih krem meluncur keluar. Sasaran pilar cahaya adalah leluhur dari Bell Tower dan Old Man Hunmo. Pak Tua Hunmo dan yang lainnya di bawah juga melepaskan semua kemampuan mereka. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan dengan kejam menyerbu ke pilar cahaya yang sedang bergegas turun. Tabrakan itu hanya berlangsung sesaat.